Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Ramadan, biasa kawan-kawan panggil Nugi. NPM saya B1A017265. Saya mengambil mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pembimbing saya, Ibu Emilia Kotesa. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Untuk nama tadi saya sudah memperkenalkan, nama saya Nugra Ramadan, tempat dan tanggal lahir. Saya lahir di Kabupaten Kaur, di tepatnya di Bintuhan. Untuk tanggalnya bertepatan pada tanggal 20 Januari 1998. Saya memiliki 4 saudara dan itu cowok semua, dan saya merupakan anak ketiga dari orang tua saya. Untuk nama orang tua saya, untuk bapak itu Saponedi dan ibu saya itu Ernawati. Saya TK itu di TK Dharma Wanita, itu di Kecamatan Ipu, desa Kulai Payung, di Kecamatan Ipu, Kabupaten Ponorogo. Dan untuk sekolah dasar saya di SDN Negeri 3 Kecamatan Ipu. Untuk sekolah menengah pertamanya saya di SMP Negeri 2 Kecamatan Ipu, Kabupaten Ponorogo. Nah, untuk SMA-nya saya merantau di Kota Bengkulu. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Untuk sekarang saya berkuliah di Universitas Bengkulu. Saya mengambil jurusan Fakultas Hukum. Saya sekarang menempuh semester 7. Untuk pengalaman organisasi di kampus, untuk di dalam kampusnya saya mengambil organisasi mahasiswa, yaitu Kamus. Untuk kegiatan saya di Kamus, saya pernah menjadi ketua panitia ulang tahun Kamus, yang mana pada saat itu kami mengangkat konsep karnaval yang berlokasi di Kampung Cina. Nah, untuk temanya sendiri pada saat itu saya mengambil tema budaya Bengkulu. Jadi bertepatan juga dengan program pemerintah, yaitu Wonderful Bengkulu. Nah, untuk organisasi saya selanjutnya, saya pernah berorganisasi menjadi ketua bidang eksternal di Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2018-2019, dan sekarang saya menjabat sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2019-2020. Nah, dan untuk organisasi eksternal saya berkadar ataupun menjadi anggota HMI pada tahun 2018-2019. Pengalaman saya di kampus, saya pernah menjadi korlap di pengenalan kehidupan kampus pada tahun 2019, dan menjadi CO acara di kegiatan BSM ataupun Bakti Sosial Mahasiswa, ya, pada saat 2018 itu berlokasi di Unit 3 Bengkulu Utara. Untuk cita-cita saya dulu waktu kecil, saya bercita-cita ingin menjadi dokter, karena menurut saya pernah diobati oleh seorang dokter. Jadi saya sangat senang sih bisa membantu orang lain dengan profesi dokter. Dan cita-cita itu cuman sebatas saya di SMP, karena waktu SMA saya mengambil jurusan ilmu pengetahuan sosial, karena dari IPS sendiri itu tidak bisa untuk mengambil jurusan dokter di perkuliahan. Nah, pada saat SMA saya langsung mengubah ataupun mengganti cita-cita saya untuk menjadi seorang pengusaha, karena menurut saya menjadi seorang pengusaha itu sangat asik. Kenapa? Karena menjadi seorang pengusaha menurut saya itu sedikit bebas ataupun tidak diatur seperti itu ya. Dan juga menjadi seorang pengusaha menurut saya
dapat menghasilkan uang yang banyak dan mungkin itu bisa membantu di tingkat perekonomian keluarga. Nah, kenapa juga alasan saya ingin memilih cita-cita menjadi pengusaha? Karena menurut saya selama saya SMP waktu itu, saya memiliki bakat untuk jual beli, walaupun itu cuma kecil-kecil ataupun baju bekas yang pernah saya beli. Dan juga saya pernah mencoba untuk jualan piscok. Pada saat itu saya lagi di daerah Jawa Timur, lagi belajar di Pare waktu itu. Jadi mungkin karena ada rasa entrepreneur di dalam diri saya ataupun berwirausaha. Jadi pada saat itu di Pare saya sendiri berjualan piscok seperti itu, pisang coklat, dan alhamdulillah itu sedikit menambah uang jajan ataupun uang selama saya belajar ataupun di Pare itu. Dan kok jadi pengusaha menurut saya itu sedikit menurut saya itu lebih bebas karena saya bisa memperkerjakan banyak orang seperti itu. Dan mungkin itu merupakan salah satu cita-cita yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya sendiri. Untuk harapan saya pada saat ini tentunya saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar saya maupun orang-orang keluarga saya. Kenapa? Karena menurut saya untuk membuat orang lain gembira ataupun senang, tentunya kita harus bisa menjadi orang-orang bermanfaat, seperti membagi ilmu ataupun sharing pengalaman terhadap orang-orang sekitar kita. Dan saya berharap apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya lakukan ataupun kegiatan-kegiatan ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami sampai saat ini, semoga bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan. Walaupun itu belum tentu semuanya berjalan dengan baik, pastinya itu butuh beberapa proses untuk mencapai tingkat bermanfaatan itu. Dan saya ingin berpesan kepada kawan-kawan, saya ingat sekali kata ibu saya tentunya. Ibu saya dulu pernah berkata, nak, jadilah jadilah orang yang bermanfaat untuk dirimu dan orang-orang sekitarmu. Dan juga ibu saya juga pernah berkata, saya sangat ingat sekali pada saat itu saya baru selesai sekolah SMA. Pada saya tamat, ibu saya selalu berkata, nak, ingatlah bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Walaupun itu terdengar sangat umum, menurut saya apa yang sudah saya tempuh pada saat ini, apa yang sudah saya jalankan dan saya proses sampai saat ini, menurut saya itu benar-benar terjadi. Dan menurut saya sedikit banyaknya proses yang sudah saya jalani itu secara tidak langsung manfaatnya sangat saya rasakan. Misalkan saya di badan eksekutif ini saya belajar dapat pengalaman yang sangat banyak seperti itu kan, bagaimana cara berorganisasi yang baik, terus bagaimana cara berteman ataupun cara kita bergaul pastinya di organisasi. Menurut saya untuk menjadi seorang organisasi ataupun yang pengalaman yang sudah saya dapatkan tentunya itu belum tentu bisa didapatkan orang-orang lain, dan mungkin masih banyak orang-orang selain saya memiliki keterbatasan di bidang itu. Dan saya sangat bersyukur tentunya saya sudah mendapatkan mungkin beberapa proses dan hasilnya yang saya sudah rasakan secara tidak langsung. Mungkin itu saja mengenai pengalaman ataupun memperkenal identitas saya, terus cita-cita saya. Semoga apa yang saya sampaikan dari video ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya. Pastinya dari video ini semoga
bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang yang belum tahu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video ini. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.